Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Tunutaroh dengan nomor NPM 24783031 dari kelas 3A Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, di sini saya akan membuat video praktikum materi tentang IP address dan juga subnetting. Nah, dan juga mencakup apa itu pengertian router, cara kerjanya, dan juga switch. Nah, langsung saja lanjut ke videonya. Pada video kali ini, saya akan membahas lebih dalam mengenai apa itu IP address. Nah, jadi di sini uh, format penulisan IP address ini ada 4 bagian, yaitu X, titik X, dan harusnya ada satu lagi titik X. Nah, jadi ini adalah merupakan format penulisan IP address. Jadi setiap X ini memiliki angka desimal 0 sampai 255. Nah, ini adalah isi dari X-nya. Nah, jadi di sini saya sudah menuliskan contoh yang digunakan yaitu misalnya 192.168.1.1 untuk IP address-nya. Nah, seharusnya penulisan IP address yang benar itu di belakangnya ditambahkan /24. Nah, ini merupakan prefix. Nah, ini merupakan /25 ini merupakan prefix yaitu yang memiliki fungsi yaitu jumlah IP yang bisa digunakan yaitu 256. Nah, dari sini. Jadi /24 ini adalah prefix. Dan dari /prefix 24 ini yang bisa digunakan adalah 256. Nah, selanjutnya di sini akan belajar mengenai apa itu subnetting. Jadi, subnetting itu adalah untuk menentukan prefix yang paling efektif untuk digunakan. Nah, misalnya di sini ada 6 komputer. Nah, misalnya di sini di dalam sebuah kantor itu terdapat 6 komputer yang saling terhubung. Nah, kira-kira prefix yang paling efektif untuk 6 komputer ini berapa? Jika kita menggunakan /24 256 ini itu kurang efektif karena akan memiliki sisa, jadi kita hanya membutuhkan 6. Jika kita menggunakan /24, 256 ini, maka akan sisa 250, dan itu kurang efektif. Nah, yang paling efektif adalah kita bisa menggunakan /29. Nah, /29 karena jumlah IP-nya ada 8, jadi dari /29 itu menghasilkan 8 IP. Nah, jadi dari 29 ini menghasilkan 8 IP, maka hanya akan tersisa 2. Nah, ini adalah gunanya subnetting untuk menentukan berapa kira-kira prefix yang efektif untuk sebuah IP yang dibutuhkan. Nah, setelah video ini, saya akan lanjut menjelaskan mengenai apa itu IP public dan IP private. Pada video yang kedua, saya akan belajar mengenai apa itu IP public dan juga apa itu IP private. Nah, dimulai dari IP public dulu.
Jadi IP public adalah IP yang bisa digunakan di dalam internet. Misalnya ketika kita jadi IP. Nah, jadi IP public ini adalah IP yang bisa digunakan di internet. Misalnya ketika kita mengakses Facebook, misal ini sebuah internet. Nah, di sini kita misal mengakses sosmed itu IG, terus di sini kita mengakses WA dan aplikasi lainnya, misalnya mengakses FB. Nah, jadi ciri dari IP public adalah yang bisa diakses dari manapun. Jadi misalnya eh, kita sedang pergi jauh dan menggunakan smartphone, tapi kita masih bisa mengakses WA dan lain-lain dan menyambung ke internet. Ini disebut dengan IP public. IP yang bisa dijangkau dengan jangkauan internet. Misal kita pergi keluar kota, kita tetap bisa mengakses aplikasi-aplikasi tersebut karena aplikasi tersebut sudah terhubung dengan internet. Selanjutnya akan menjelaskan apa itu IP private. Jadi IP private ini adalah untuk jaringan lokal. Sebelumnya akan saya hapus dulu yang sudah ada. Di sini saya akan menjelaskan apa itu IP private. Nah, misalnya IP privat ini kan hanya bisa diakses di lokal. Jadi misal di dalam sebuah kantor itu memiliki saya akan membuatkan contohnya ada 6 komputer. Misal di dalam sebuah kantor itu memiliki 6 komputer. Nah, setiap komputer ini akan terhubung ke switch. Nah, misal ini switch. Nah, lanjut switch itu akan terhubung ke router. Nah, misal ini router. Nah, dari router itu akan lanjut lagi terhubung ke ISP. Nah, lanjut dari ISP ini baru akan terhubung ke internet. Nah, jadi ini komputer, dia akan terhubung ke switch, ke router, ke ISP, dan lanjut terhubung ke internet. Nah, jadi IP address ini, IP address, jadi IP privat ini sebuah IP yang hanya bisa diakses di lokal. Jadi komputer di kantor ini adalah IP private yang bisa digunakan di jaringan lokal saja, tidak bisa digunakan di luar. Nah, jadi IP public, kesimpulannya itu IP public bisa digunakan di melalui internet, bisa dari mana saja mengaksesnya. Nah, sedangkan IP private itu hanya bisa digunakan di lokal saja. Nah, ini adalah contohnya dari nomor IP-nya. Misal nomor IP pertama itu di sini di bagian contoh ini. Di sini saya menuliskan adalah 10.1.1.1. Nah, maka IP ini masuk ke range ke 1. Nah, di sini masuk ke range ke 1 untuk contoh yang pertama.
Karena apa? Karena dia dimulai dari 10, 0,0 sampai dengan 10,255. Maka dia masuk ke dalam range kedua. Selanjutnya, pada contoh yang kedua ini, 10.100.100.10, ini juga masuk ke dalam range yang pertama. Karena yang pertama itu dari 10 hingga 10.255. Jadi, ini adalah masuk ke range yang pertama. Nah, selanjutnya ini contoh yang ketiga. Ini dimulai dari 11.10.10.10. Nah, ini tidak termasuk masuk ke dalam range yang pertama. Nah, itu tidak masuk. Karena ini mulainya dari angka 11. Sedangkan di sini ini mulainya dari angka 10. Jadi ini yang ketiga tidak masuk ke range IP private. Maka dia masuknya ke dalam IP public. Untuk dua ini adalah IP private dan ini masuknya ke IP public. Nah, contoh untuk yang kedua ini ada misalnya 1.27, 1.72.16.10.10. Nah, ini masuk ke IP private karena sesuai pada range yang di baris kedua ini. Mulai dari 16 sampai dengan, nah, karena ini mulai dari 16 di sini, maka ini masuk ke dalam IP private. Nah, contoh yang kedua, ini ada 172. Nah, ini juga masuk ke dalam IP private. Nah, ini yang contoh yang ketiga ini. Ada 172.35.1.10. Nah, ini tidak termasuk ke dalam IP private karena tidak sesuai dari yang nomor 2. Karena ini di sini itu dimulai dari angka 16. Sedangkan ini di sini memulainya dari angka 35. Maka ini masuknya ke dalam IP public. Jadi yang ketiga ini dia masuknya ke dalam IP public. Nah, seperti itu. Jadi, itu tadi penjelasan mengenai IP private dan IP public. Kesimpulannya bahwasanya IP public itu yang bisa dijangkau melalui internet, sedangkan IP private itu hanya lokal. Nah, itu saja penjelasan untuk mengenai IP private dan IP public. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mempelajari apa itu subnetting. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi subnetting itu merupakan memiliki fungsi untuk menentukan kira-kira berapa sih prefix yang efektif untuk digunakan. Nah, misal di sini ada 12 komputer yang membutuhkan jaringan untuk bisa memiliki jaringan. Nah, sebelumnya di sini saya akan menghitung seperti yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira 256 itu bisa didapatkan dari mana sih? Nah, jadi kenapa slice 24 ini menghasilkan IP 256? Nah, jadi maka akan dibahas cara menghitungnya yaitu adalah 2 pangkat 32 dan dikurangi prefix 24. Jadi 32 ketika dikurangi 24 maka akan menghasilkan 8. Nah, ini harusnya tanda plus, tadi typo. Nah, di sini juga harusnya tanda plus, tanda sama dengan. Nah, jadi
yang tadinya 2 pangkat 32 karena sudah dikurangi prefix, maka 2 pangkat 8. Nah, maka dihitung 2 kali 2 kali 2 sampai dengan 8 kali, itu menghasilkan 256. Jadi total IP dari slice 24 adalah 256 dengan cara yang sudah dijelaskan tadi. Ini adalah cara untuk menentukan kira-kira berapa prefix yang efektif digunakan. Nah, misalnya ini ada contoh lain yaitu slice 30. Gimana cara mencari slice 30 ini? Jadi dengan cara sama dengan di sini caranya masih sama, 2 pangkat 30 dikurangi sorry. Ini 2 pangkat 32 dikurangi prefix yaitu 30. Nah, maka akan menghasilkan 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, jadi prefix dari 30 ini memiliki jumlah IP 4. Nah, begitu cara menghitungnya. Nah, bagaimana kalau kita mencari kira-kira prefix dari 29, berapa total IP-nya? Sini akan menghitung lagi. Misalnya ini kan prefixnya 29. Caranya tetap sama, ini hanya untuk latihan saja. Di sini 2 pangkat 32 dikurangi 29, yaitu hasilnya adalah 3. Jadi 2 pangkat 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Maka prefix dari 29 mendapatkan jumlah IP 8. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan kira-kira 32 ini itu didapatnya dari mana. Jadi 32 ini didapatkan karena IP address itu memiliki jumlahnya yaitu 32 bit. Jadi semuanya dipangkatkan 32 lalu dikurangi dengan prefix yang ada. Nah, jadi artinya dari perhitungan yang tadi di 4, 8, jadi artinya itu setiap pangkat naik maka akan dikalikan 2. Nah, jadi tadi dari pangkat 2 itu 4, maka ketika pangkat 3, maka 4 dikali 4 jadi 8. Nah, itu untuk penjelasan mengenai subnetting. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh lain menentukan prefix dengan menggunakan nilai yang lebih tinggi. Misalnya di sini saya sudah menyediakan 60 PC. Nah, saya memiliki 60 PC. Kira-kira berapa sih prefix yang dibutuhkan? Nah, di sini juga saya sudah menuliskan untuk perpangkatannya. Nah, di sini saya kan memiliki 60 PC. Nah, kira-kira dari pangkatan yang sudah saya tuliskan di sini, berapa yang cukup untuk 60 PC? Kita lihat dulu dari perpangkatan 1, ini 2 itu belum cukup, 4 belum, 8 belum, 16, 32, 64. Nah, pada perpangkatan 6, ini cocok karena total IP-nya ada 64, sedangkan PC-nya ini ada 60. Nah, untuk pangkat ke-6 ini, kira-kira berapa prefix yang menghasilkan? Nah, jadi caranya itu tinggal dibalikan. Jadi caranya adalah dengan cara 32 dikurang dari pangkatnya tadi yaitu 6.
Nah, 32 dikurang 6 itu akan memiliki jumlah 26. Nah, jadi prefix yang efektif digunakan untuk 60 PC adalah slice 26. Nah, ini untuk perhitungan prefix dari PC 60. Nah, misalkan di sini saya menyediakan 100 PC. Nah, di sini saya mempunyai 100 PC. Kira-kira bagaimana sih untuk menghitung berapa prefix yang efektif digunakan jika PC-nya itu 100? Caranya masih sama, kita cari dulu kira-kira di perpangkatan berapa yang cocok. Nah, ini tadi di perpangkatan 6 itu hanya 64, belum cocok karena kita memiliki 100 PC-nya. Nah, untuk pangkat yang 7 ini ada 128 IP address-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang perpangkatan ke-7. Caranya masih sama, yaitu dengan cara 32 dikurangi pangkatnya tadi yang yaitu 7 yang kita akan gunakan. Nah, ini 32 dikurangi 7 maka jumlahnya adalah 25. Nah, jadi prefix yang efektif digunakan untuk 100 PC ini yaitu slice 25. Nah, ini cara penghitungannya untuk jumlah yang lebih besar. Nah, seperti itu penjelasannya. Nah, di video yang selanjutnya, jadi di sini ada 100 PC. Ini adalah hasil dari perhitungan yang tadi. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jadi tadi sudah menghitung bahwasanya perfect prefix yang efektif dari 100 PC ini adalah slice 25. Nah, di sini selanjutnya akan belajar untuk menentukan IP address yang akan digunakan. Nah, sebelumnya di jaringan LAN ini menggunakan IP private. Nah, jadi akan menggunakan range terakhir. Di sini sudah ada range-nya. Bebas untuk menggunakannya akan yang range yang mana. Di sini saya akan menggunakan range yang terakhir yaitu 192.168.1.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Nah, angka jadi dari 192.168.00 ini hanya angka terakhir yang digunakan. Nah, jadi yang akan digunakan adalah angka yang terakhir ini. Nah, angka terakhir yang diperhatikan di angka IP address nantinya adalah hanya ada 0 sampai 255. Angka yang nantinya akan digunakan adalah angka 0 sampai dengan 255. Dari slice 25 ini nanti adalah 0 sampai dituliskan lagi agar mudah dilihat 255. Nah, oke. Nah, di sini akan mencari yang pertama yaitu total IP. Nah, dengan cara kita akan mencari total IP dengan caranya yaitu seperti tadi, yaitu 2 pangkat 32 pangkat 32 dikurangi 25 karena slice-nya tadi menghasilkan 25. Nah, 32 dikurangi 25 maka hasilnya itu adalah 7. Nah, jadi di sini adalah
pangkat 7 yang memiliki hasil itu adalah 128. Nah, jadi total IP dari 100 PC tadi mendapatkan total 128 dengan cara yaitu dengan pangkat 32 dikurangi slice yang dihasilkan 25, yaitu 2 pangkat 7 yang menghasilkan 128. Selanjutnya di sini akan mencari subnest mask, yaitu caranya adalah 256 dari total IP yaitu 128, 256 yaitu dari 128 dari slice 25. Nah, dari slice 25 itu adalah 128. Nah, 128 ini adalah angka terakhir yang nantinya akan menjadi hasil subnest mask-nya adalah menjadi 255. Titik 255 titik 255 baru titik 128. Nah, baru titik 128 ini adalah hasil perhitungan yang saya taruh di bagian akhir nanti. Nah, selanjutnya di sini akan mencari IP network. Namun di sini tulisannya hilang IP network. Akan dibuat di sebelah sini IP IP network itu dengan cara IP pertama dalam jaringan pasti dimulai dari 0 sampai dengan 255. Nah, jadi IP network ini sudah pasti memulainya dari 0 awal tadi sampai ke 255. Ini untuk IP network. Nah, selanjutnya di sini ada IP broadcast. Nah, untuk mencari IP broadcast ini adalah IP terakhir. Ini IP terakhirnya adalah 128. Nah, jadi IP terakhirnya itu adalah 128. Nah, 128 jadi 0 sampai berapa agar totalnya itu 128. Nah, jawabannya adalah 0 sampai dengan 127. Nah, ini dia. Kenapa di sini saya menuliskannya 127? Karena kan memulainya sudah dari 0, dan sedangkan ini 128. Dan di sini saya memulainya dari angka 0. Nah, maka hasilnya adalah 0 ini sudah terhitung, jadi hasilnya 127. Kayak semisalnya ini saya membutuhkan 0 sampai ke dapatan angka 4 ini kira-kira berapa? Pasti hasilnya itu adalah angka 3. Cara menghitungnya seperti ini, digampangnya 0, 1, 2, 3. Nah, ini sudah mendapatkan 4. 1, 2, 3. 1, tadi yang 0 yang pertama, 1, 2, 3, 4. Nah,
Jadi ini tadi mengapa 0 sampai berapa hingga menghasilkan 128, maka jawabannya adalah 127. Misal angka yang kita cari 130, maka hasilnya itu 129. Jadi tinggal mengurangkan 1. Nah, ini tadi hasil dari IP broadcast. Nah, kenapa hasilnya hanya sampai dengan 127 ini, bukan 255? Karena untuk blok statement berikutnya adalah 0 sampai dengan 128. Sama dengan 128. Nah, seperti ini. Nah, jadi ruangan pertama adalah network 0, broadcast-nya 127, dan ruangan kedua itu adalah network-nya 2, dan ruangan kedua itu adalah network-nya 128, dan broadcast-nya adalah 255. 255 ini didapatkan dari 256, yaitu menjadi 255, seperti perhitungan yang ini tadi. Seperti hitungan yang ini. Oke, jadi kita bebas mau menggunakan blok segmen yang ke-1 atau kedua, gitu. Nah, selanjutnya di sini akan melanjutkan untuk menghitung IP range. Pertama, kita akan memilih blok segmen yang di sini saya akan memilihkan blok segmen yang pertama, yaitu networknya 0. Di blok segmen yang pertama networknya 0, dan broadcast-nya itu 127. Nah, IP range ini adalah IP network sebelum broadcast. Kedua IP, kalau IP networknya 0, IP broadcast-nya 127, berarti IP range-nya adalah 1 sampai dengan 126. Berarti IP range-nya adalah 1 sampai dengan 126. Nah, angka 126 ini akan menggantikan angka yang ini 192.168.0.1. Nah, ini menjadi 1. Jadi angka yang tadi sudah dipilih ini akan menjadi 192.168.0.1. Nah, sampai dengan 192.168.0, karena tadi ini hasilnya 0, 126. Karena cukup di bawahnya 126. Nah, seperti yang ini, angka 1 sampai dengan 126 ini akan menggantikan posisi di bagian akhir 255 ini. Nah, ini akan digantikan oleh ini 00.126. Nah, seperti itu untuk menghitung dari IP range-nya. Nah,
Cukup untuk video menghitung total IP, subnet mask, IP broadcast, dan IP range. Nah, pada video yang selanjutnya, jadi sebelumnya tadi saya mempunyai 100 PC dalam jaringan komputer. Di sini saya akan belajar untuk subnetting berbeda kasusnya. Di sini saya memiliki 12 PC dan akan menghitung untuk total IP-nya ada berapa. Nah, seperti sebelumnya dengan kasus yang berbeda, di sini saya akan mencarikan prefix efektif yang digunakan untuk 12 isi. Nah, di sini saya sudah ada listnya untuk perpangkatannya. Nah, di sini sepertinya di sini ada hasil 8, sedangkan kita membutuhkan 12. Jadi kita akan pilih yang 2 pangkat 4 dengan hasil 16 ini. Nah, caranya masih sama seperti yang tadi, yaitu dengan cara 2 pangkat 30. Cara langsung saja. Di sini saya akan memilih yang 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, caranya adalah langsung saja 32 dikurangi pangkatnya. Nah, 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Nah, jadi prefix yang efektif digunakan adalah slice 28 untuk 12 isi. Nah, selanjutnya di sini akan menentukan range IP yang akan digunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan range yang kedua yaitu 172. Di sini typo kelebihan angka 1. Jadi harusnya ini 172 titik ini akan saya gunakan. Nah, 3 angka pertama ini dia nilainya akan tetap, hanya angka terakhir yang akan berubah. Nah, jadi untuk total IP-nya adalah menjadi ini. Angka pertama itu tidak akan berubah, yaitu 172 titik 1 titik 16 titik 10. Nah, prefix-nya adalah slice 28. Nah, ini adalah prefix yang akan digunakan untuk 12 isi. Ini adalah total IP-nya. Nah, seperti ini untuk video mencari subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range-nya di video selanjutnya. Nah, jadi sebelumnya tadi saya sudah menentukan IP yang akan digunakan, yaitu ada 172.16.10.0.28. Saya mengambil dari yang kedua ini. Nah, sebelumnya juga saya sudah melakukan perhitungan secara mandiri, yaitu total IP yang didapatkan adalah 16. Nah, kenapa saya bisa mendapatkan total IP 16? Jadi caranya adalah di sini 2 dibagi 32. Nah, tetapi 32 ini harus dikurangi dari prefix yaitu slice 28. Nah, 32 dikurangin 24, terus itu hasilnya akan menjadi 6. Jadi 32 dikurangi 28 itu hasilnya adalah 4. Nah, jadi di sini 2 pangkat 4 adalah 16. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari untuk
subnetmas. Jadi subnetmas yang saya dapatkan adalah 256. Ini dikurangi total IP adalah 16. Jadi 256 ini dikurangi total IP 16, maka akan menghasilkan 240. Maka untuk penulisan subnetmasnya yaitu 255.255.255 dan yang terakhir ini adalah 40-nya di bagian akhir. Ini untuk subnetmasnya. Nah, ini. Nah, oke. Selanjutnya di sini menghitung IP network. Nah, ini pasti dimulai dari angka 0 karena angka di IP address adalah 0 sampai 255. Nah, ini dimulai dari start 0 sampai dengan 255. Nah, langsung hitung blok subnet pertama. Di sini blok subnet pertama tulis 0. Yang kedua itu ada 0 ditambah total IP adalah 16. Selanjutnya yang ketiga adalah 16 tambah 16 adalah 32. Dan lanjut 32 ditambah 16 ada 48, 48 tambah 16, 64 sampai dengan 80. Nah, ini bisa dilanjut sampai dengan menemukan network 256. Nah, di sini lanjut untuk menghitung IP broadcast. Nah, ini untuk IP broadcast. Nah, IP broadcast ini yang pertama itu tadi adalah 16. Ini mulainya dari 16. Nah, 16 ini dikurangi dengan angka 1, maka akan menghasilkan 15. Selanjutnya 32 menjadi 31, 48 menjadi 47, 64 menjadi 63, dan 80 menjadi 79. Nah, ini sudah ada 5 blok subnet, 5 ruangan. Nah, misalnya di sini saya akan menggunakan blok yang kedua. Nah, yaitu yang 16 ini. Nah, jadi untuk perhitungan networknya adalah menjadi 117.16.10. Nah, angka yang terakhir ini 16 didapat dari IP network yang blok kedua. Nah, dan broadcastnya itu masih tetap sama, masih tetap sesuai 172.16.10 dan ini 31. Kenapa bisa 31? Karena mengambil dari blok yang kedua. Nah, kedua ini ada 31 dan 16. Nah, nih. Jadi untuk networknya yang ini, nah, ini udah sesuai. Jadi yang berubah adalah di bagian akhir yaitu 16 sesuai dengan IP network blok kedua dan IP broadcastnya menjadi 31 sesuai juga dengan blok yang kedua. Nah, yang terakhir di sini adalah mencari range setelah network. Nah, range ini adalah setelah network dan sebelum broadcast. Dan startnya itu dari 17. Nah, ini mulainya itu dari angka 17 sampai dengan 30. Nah, yang artinya berarti di sini kita tetap menuliskannya masih sesuai yang tadi, yaitu 172.116.10 mulainya dari 17 ini 17 di sini maka dituliskannya 17. Nah, sampai dengannya masih sama yang ini. Bedanya karena ini 30
ini menjadi 172.16.10.70. Nah, ini untuk IP range. IP range itu adalah range setelah network, jadi 16 berarti hasilnya 17, dan sebelum broadcast dari 31 menjadi 30. Nah, tuliskan di sini menjadi 17, yang ini menjadi 30. Oke. Nah, ini tadi adalah penjelasan untuk mencari nilai IP, total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast network, dan broadcast dan juga IP range dari total PC itu 12 PC. Nah, ini sekian untuk perhitungan yang ini. Sudah cukup jelas. Nah, di video selanjutnya, di sini saya akan mencoba. Sebelumnya, di sini saya mempunyai 15 PC dalam jaringan komputer. Nah, di sini saya akan menghitung untuk subnettingnya. Nah, pertama, di sini untuk menghitung prefixnya yang efektif digunakan. Nah, jadi masih ingat untuk perpangkatan tadi, di sini kan kita mempunyai 15 PC. Nah, ini ada nih 2 pangkat 4 yaitu 16. Nah, tetapi 16 ini belum bisa digunakan karena yang hanya bisa digunakan dari 16 ini adalah 14 saja. Nah, jadi diingat dari 16 ini yang bisa kita gunakan adalah 12 saja. Adalah 14. Nah, duanya itu kemana? Kenapa tidak bisa digunakan? Karena duanya ini sudah digunakan untuk network dan broadcast. Nah, jadi ini tidak bisa digunakan karena sudah digunakan di dalam network dan broadcastnya. Jadi di sini saya memutuskan untuk menggunakan 2 pangkat 5 yaitu 32. Nah, selanjutnya di sini saya akan menghitung grafiknya yaitu dengan cara seperti ini. Saya sudah tuliskan karena di sini menggunakan cara-cara tenaga susah. Nah, di sini kita menghitung 32 dan tuliskan ulang. Misalnya 32. Kenapa 32? Karena ini bit ya, 32 bit dikurangi dengan 5 dari perpangkatan tadi sehingga menghasilkan 27. Nah, slice 27. Nah, selanjutnya di sini akan menentukan untuk total IP-nya. Nah, sini akan menentukan untuk total IP, yang dimana caranya itu adalah 2 dipangkatkan dengan 32 bit dikurangi dengan 27. 27 ini tadi didapatkan dari hasil ini slice 27. Bentar. Ini dari perhitungan tadi ini digunakan di sini. Nah, selanjutnya adalah hasilnya adalah 5. 2 pangkat 5 maka menghasilkan sebuah nilai 32. Nah, jadi ini adalah hasil dari total IP-nya. Nah, sekarang di sini dilanjutkan dengan menghitung subnet mask-nya. Nah, yaitu dengan cara 256 dikurangi dengan total IP yang ada. Nah, total IP tadi kan ada 32. Nah, ini untuk total IP yang tadi. Nah, 32. Nah, 256 dikurangi 256 dikurangi dengan 32, maka akan menghasilkan 244. Nah, jadi untuk penulisan subnet mask-nya yaitu adalah ini 255.255.255.244. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan 256 dikurangi dengan total IP yang sudah ada seperti itu. Nah, di sini
Langsung saja melanjutkan untuk menghitung IP network. Nah, untuk IP networknya ini, di sini kan IP network itu dimulai dari 0, ditambah dengan total IP. Nah, jadi dimulai dari sini 3 16 tambah 16 32, terus 32 ditambah maaf. Jadi lanjut ke IP network. Nah, di sini IP network itu dimulai dari angka 0. Nah, jadi 0 ditambah dengan total IP. Total IP-nya adalah 32. Nah, jadinya di sini 32 diawali dengan 0, 32, 32 ditambah 32 itu 64, 64 ditambah 32, 96, 96 ditambah 32, 128, selanjutnya 128 ini ditambah 16, 160, 160 ditambah 16, 192, 192 ditambah 22, ditambah 32 adalah 224. Ini bisa dilanjutkan sampai 256 dan bisa juga berhenti cukup sampai di 224. Nah, untuk broadcast-nya berarti tinggal dikurangi 1, yaitu mulai dari 31, 32 jadi 31, 64 jadi 63, 96, 95, 128 menjadi 127, 160 menjadi 159, 192 menjadi 191, dan 224 menjadi 223. Nah, di sini saya mempunyai 8 blok. Ini totalnya adalah 8 blok. Di sini bebas untuk mau menggunakan blok yang mana. Nah, di sini saya akan menggunakan blok yang pertama, yaitu untuk networknya, berarti kan blok pertama ini kan 0, berarti akan menghasilkan 0. Jadi networknya adalah 10.10.10.0. Nah, angka awalan 3 ini itu tidak akan berubah. Yang berubah hanya yang di bagian akhir. Karena di IP network blok pertama itu 0, maka di sini dituliskan juga 0. Nah, dan broadcast-nya itu 10.10.10.31. Nah, kenapa titik 31? Dikarenakan yang seperti saya bilang tadi, saya memilih untuk menggunakan blok pertama. Nah, pada IP broadcast, blok pertama itu senilai 31. Dan tiga angka pertama itu tidak akan berubah sampai dengan networknya. Nah, jadi untuk networknya itu 10, 10, 10, 10. Untuk broadcastnya 10, 10, 10, 31 diambil dari blok yang pertama ini. Nah, yang terakhir perhitungan selanjutnya yaitu menghitung IP range. Nah, bisa diingat bahwasanya network dan broadcast itu tidak bisa digunakan. Dia bisa digunakan setelah network dan sebelum broadcastnya. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa IP range-nya yaitu 10.10.10.1 karena kan bisa digunakan sesudah network dan sebelum broadcast, berarti nanti 10.10.10.31 sampai dengan titik 30. Nah, ini penjelasan untuk menentukan subnetting dengan 15 PC. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep subnetting lebih dalam lagi.
Blok subnetting itu bisa dikatakan seperti ruangan. Nah, di sini sebelumnya sudah ada perhitungan subnetting yang terakhir tadi 10.10.10 titik 0 slice 27. Nah, di sini ada blok subnetting yang pertama, kedua, ketiga. Nah, di sini saya akan memberi contoh, misalnya ada sebuah gedung yang memiliki total itu 3 lantai. Misal ini merupakan sebuah gedung dengan total 3 lantai. Dan masing-masing lantai itu memiliki 15 isi. Nah, ini ini lantai pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini banyak isi itu, misalkan di setiap lantai itu ada 15 isi totalnya. Nah, bisa saja blok pertama ini itu untuk gedung di lantai 1. Dan yang blok kedua ini bisa untuk di lantai 2. Dan yang ketiga ini bisa untuk di lantai 3. Nah, misalnya di lantai 1 tadi, 1, 2, 3 itu kan ada 15 PC. Nah, berarti by default antara subnet ini tidak bisa komunikasi misalnya PC 1 dan PC 2. Nah, misalkan ketika dibuatkannya itu di dalam satu blok ini misalnya ada 2 PC. Nah, misal ini PC 1 dan ini adalah PC yang kedua. Nah, ini misalkan PC yang pertama itu untuk penomorannya itu 10, titik 10, titik 10, titik 10, slice 27. Nah, ini untuk PC yang pertama. Dan PC yang kedua itu 10, titik 10, titik 10, titik 20, slice 27. Nah, maka dua PC ini bisa digabungkan karena sama-sama ini berada di blok yang kedua. Blok yang pertama. Makanya bisa gabung. Misalkan contoh lain, nah, misalnya di sini saya memiliki contoh lain, itu PC pertamanya misalnya ini ada 10, titik 10, titik 10, titik 13, slice 27. Nah, dan PC yang kedua itu 10, titik 10, terus titik 10, titik 50, slice 27. Ini maka tidak bisa tidak bisa tidak bisa ping karena bloknya berbeda. Yang ini tadi bisa ping dan ini tidak bisa. Karena apa? Karena 13 itu berada di blok pertama
Sedangkan PC kedua itu beradanya di blok kedua, maka ini tidak bisa ping. Nah, coba nanti langsung kita buktikan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, nah sekarang saya akan mencoba untuk mengkonfigurasikan IP address yang sudah kita coba tadi secara langsung dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, jadi tadi kan IP-nya itu ada 10, 10, 10, 10 slice 27 dan yang kedua itu 10.10.10.20 slice 27. Nah, sekarang saya langsung saja di PC yang pertama, karena ini kan salah ini yang kemarin ya, sekarang akan diganti. Ah, ternyata hapus semua. Nah, langsung aja ganti di sini. Jadi yang di sini itu adalah IP 10.10.10.10. Selanjutnya yang kedua itu ada 10.10.10.20. Slice-nya sama-sama 27. Nah, oke, selanjutnya di sini langsung saja masuk, diklik, nah pilih desktop, selanjutnya pilih IP configuration. Nah, di sini langsung saja dituliskan 10.10.10.10. Nah, untuk subnet masknya tadi kita sudah dapat yaitu 224. Nah, langsung saja di sini kembalikan, lanjut ke PC yang kedua. Nah, di IP configuration, yaitu IP-nya adalah 10.10.10.20 dan untuk subnet masknya masih sama tadi 224. Nah, udah. Di sini langsung saja kita akan menjalankan apakah benar-benar berhasil sesuai dengan perkiraan tadi. Di sini close dulu, diklik di bagian PC 3, desktop, pilih command prompt. Nah, selanjutnya kita langsung ping, dituliskan untuk IP-nya, kita akan ping, ini tadi kan di PC 2, nah kita akan ping ke PC 1 dengan cara ketik IP 10.10.10.10, lalu kita enter. Nah, maka benar-benar berhasil sesuai dengan yang diperkirakan tadi. Karena masih dalam satu lingkup, dalam satu ruang. Nah, selanjutnya percobaan yang kedua tadi di sini saya sudah menuliskan IP yang pada PC pertama itu 13. Nah, yang di sini tuh 50. Sedangkan tadi di blok pertama itu kan hanya sampai dengan 30. Jadi 50 seharusnya dia error tidak berhasil. Tapi kita coba dulu sini. Kita klik di bagian desktop, kita rubah jadi 13. Di sini kita rubah menjadi 50. Menjadi 50. Untuk subnet masknya masih sama. Nah, langsung saja di sini dari PC 2 akan saya klik ke command prompt. Nah, terus di sini saya akan ping ke PC 1 yaitu IP address-nya 10.10.10.13. Apakah dia bisa jalan? Seharusnya tidak, karena tadi yang di blok kedua itu hanya sampai angka 30. Nah,
Ternyata hasilnya sesuai dugaan yaitu error. Karena ini sudah 50, 50 ini sudah tidak dalam satu ruangan, sudah beda likup. Nah, jadi eh, seperti itu hasilnya gagal tidak sesuai karena berada pada blok subnet yang berbeda. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan belajar tentang apa itu networking devices. Nah, jadi di komputer network itu ada beberapa device em, yang diperlukan di antaranya yaitu switch dan router. Nah, misalnya di sini ini contoh switch itu kotak, kurang lebih seperti ini. Dan untuk eh, router, routernya itu seperti ini. Nah, setelah itu di di sini eh, pengertian switch terlebih dahulu. Jadi switch itu eh, yang bisa digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada subnet yang sama atau pada blok yang sama. Itu switch bisa menghubungkan di satu blok. Nah, dengan switch ini kita bisa menghubungkan banyak komputer. Berapa banyak yang bisa terhubung itu tergantung jumlah port yang ada di switch-nya. Dan semua komputer yang terhubung itu harus ada di satu blok. Jadi kayak harus ada di satu area seperti ini. Ini yang bisa dihubungkan dengan router itu harus satu blok. Dengan switch salah. Itu harus satu blok yang bisa dihubungkan dengan switch. Nah, seperti itu. Nah, misalkan contohnya itu di sini ada 6 PC. Nah, dengan dengan IP misalkan PC pertama itu IP-nya 10.10.10 titik 1 dan seterusnya itu titik 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini hanya contoh. Jadi, di sini ini hanya perumpamaan ya. Jadi, misalkan di sini itu kan ada 5 PC. Nah, misal di sini tuh untuk penomorannya itu misal di sini tuh 10 karena kan ya 10 mulai dari 0 di sini 20 di sini 30 di sini 5 ini 6. Nah, ini misal 15 ini 25. Nah, misalnya gitu. Dan yang ini 50. Nah, jadi PC ke 1 sampai dengan PC ke 4, PC ke 5. Oh, ini ada 7 PC. Jadi PC ke 6. Jadi dari PC 1 sampai dengan PC ke 6 itu bisa memiliki komunikasi, bisa memiliki hubungan karena memang benar-benar berada pada satu blok yang sama. Nah, kenapa PC ke-7 ini tidak bisa? Karena nilainya itu 50, sedangkan 50 itu berada pada blok yang kedua. Nah, makanya dia tidak bisa masuk ke dalam dengan yang lainnya gitu.
Jadi di sini yang 250 saya akan ganti menjadi 20 saja. Nah, di sini tuh ada blok kedua. Kita ibaratkan ini ruangan 2. Nah, di mana ini blok 2 itu misalnya ada kan mulainya dari 31. Nah, jadi kita mulai dari angka misal ini 35 visi pertama, ini 38, ini 40, ini 41, 45, dan ini 60. Nah, apakah ini semua bisa terhubung dari visi 1 sampai dengan 6? Jawabannya bisa. Nah, karena di blok kedua itu eh, bisa sampai dengan reach 63. Jadi ini bisa terhubung atau bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya untuk menggabungkan blok pertama dan blok kedua ini? Bagaimana dari ruangan berbeda ini tetapi bisa tergabung menjadi satu? Bagaimana cara menggabungkan ini? Nah, cara menggabungkannya yaitu dengan menggunakan router. Nah, di sini saya akan gambarkan ini contoh router. Nah, dengan router ini digabungkan dari switch ke switch. Jadi dari switch 1 ke switch 2 menggunakan router menggabungkannya. Nah, maka ketika sudah digabungkan menggunakan router, komputer dari ruangan yang pertama ini ke ruangan kedua, maka sudah bisa terhubung. Inilah fungsi dari router. Nah, jadi kesimpulannya, fungsi dari switch itu adalah menghubungkan eh, komputer satu dengan lain dengan banyak komputer dalam satu blok subnet atau dalam satu ruangan. Nah, bedanya dengan router, router itu bisa menggabungkan antara ruangan yang satu dan ruangan yang kedua. Antara blok subnet satu dan blok subnet yang kedua itu bisa digabungkan dengan menggunakan router. Nah, jadi itu pengertian fungsi dan gambaran singkatnya mengenai switch dan router. Nah, selanjutnya eh, saya sudah ada di aplikasi Cisco. Nah, di sini kita akan memilih untuk menggunakan suite. Nah, ini langsung saja kita letakkan bagian sini. Nah, sebelumnya eh, kita di sini saya akan menambahkan beberapa PC. Sebelumnya di sini saya mempunyai 2 PC. Sebelumnya untuk kabel ini akan saya hapus terlebih dahulu. Nah, di sini selanjutnya saya akan menambahkan beberapa PC. Saya akan tata dulu untuk PC-nya. Akan menambahkan PC ini. Di sini saya menggunakan 5 PC. Nah, selanjutnya sini untuk menghubungkan ke switch itu membutuhkan kabel. Saya menggunakan kabel ini langsung saja disambungkan. Nah,
Nah, semua PC ini sudah dihubungkan dengan switch. Nah, sekarang saya akan melakukan praktik untuk melakukan konfigurasi komputer dalam satu blok subnet menggunakan perhitungan yang sebelumnya sudah ada, yaitu mulai dari 10.10.10.1. Saya akan menggunakan perhitungan yang ini tadi dengan menggunakan akhir yang akan saya ganti yaitu 1 untuk urutan aja agar lebih mudah. Jadi divisi pertama itu ini 10.10.10.1. Nah, untuk subnet masnya itu benar 255.255.255.224 seperti yang tadi. Nah, ini sudah sesuai. Nah, selanjutnya di sini, nah, ini menjadi 2. Selanjutnya, ini menjadi titik 3, oke. 10.10.10.3 dan subnet masnya 255.255.225.224. Begitu juga ke PC yang keempat. Sini kami masukkan 10.10.10.4 dan subnet masnya ini 255.255.224. Nah, dan begitu juga ke PC yang terakhir, yaitu PC kelima. Di sini IP address-nya 10.10.10.5 dan untuk subnet masnya masih sama 255.255.224. Nah, untuk menguji coba koneksi PC 1 dengan PC yang lainnya, kita menggunakan pesan ini atau paket. Dan saya akan mencoba mengklik. Saya akan meletakkan di PC pertama dan PC kedua. Nah, maka ini tampilannya akan sukses. Bahwasanya yang barusan saya gabungkan itu sukses. Misalnya dari yang ke PC kedua ke PC ketiga ini juga sukses. Nih di sini bisa diperhatikan. Selanjutnya PC ketiga ke PC keempat itu juga sukses. Nih. Dan yang terakhir PC keempat ke PC yang 5 coba. PC 4 ke PC yang 5. Nah, dia akan sukses karena berada pada satu blok yang sama. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan IP yang tidak berada di blok 1. Nah, seperti ini tadi, di sini kan hanya sampai dengan 31. Misalkan saya menuliskan alamat ini, IP address-nya itu bukan 5 lagi, saya mengganti menjadi 40 yang sudah di atas 30, maka di sini saya akan mencoba untuk menggabungkan misal dari PC 4 ke PC 5. Nah, dia salah, dia nggak mau. Karena dia berada pada blok yang berbeda. Misalkan nih, di sini, misalkan dari PC yang pertama, saya coba gabungkan ke PC yang terakhir yang tadi sudah diganti 40. Nah, tetap hasilnya adalah failed. Jadi, ternyata memang benar yang sebelum dijelaskan tadi, ketika diuji coba memang benar, Sweety itu bisa menggabungkan, bisa memberikan komunikasi antar PC satu dengan PC yang lain jika itu berada pada blok yang sama. Jadi switch itu bisa digunakan untuk pada blok yang sama. Bisa menghubungkan
banyak komputer jika bloknya itu sama. Nah, jika bloknya berbeda, maka switch itu tidak bisa untuk menggabungkannya. Nah, seperti itu penjelasannya. Sebelum kita belajar lanjut ke router, di sini saya akan menambahkan topologi yang sama dengan IP dari blok subnet yang kedua. Nah, sebelumnya kan di sini saya sudah melakukan percobaan dari blok subnet yang pertama. Nah, di sini saya sudah menambahkan router switch dan juga beberapa PC. Saya menambahkan 3 PC. Nah, di sini saya akan menambahkan untuk IP-nya itu mulai dari blok yang pertama, ini mulai dari 33. Nah, sini PC yang pertama di sini saya akan menambahkan 10.10.10.33 untuk subnet masknya masih sama dengan yang tadi 255 055.25224. Nah, maka PC selanjutnya itu tinggal melanjutkan yaitu 10.10.10.34 di sini 255.255.224. Oke. Dan isi yang terakhir ini saya buat pengurutan ke titik 35 255.255.254. Nah, di sini selanjutnya saya akan mengecek komunikasi antar PC dengan PC satu dengan PC yang lain. Nah, ini sebelumnya akan dihapus, tidak usah, apa-apa. Di sini saya akan mencoba untuk melihat komunikasinya dengan cara seperti tadi, dengan menggunakan paket dari PC 5 ke PC 6. Nah, kita cek. Nah, sukses. Maka berhasil terhubung. Selanjutnya saya akan mencoba dari PC 6 ini ke PC 8. Nah, akan sukses juga. Nah, jadi topologi kedua dari blok subnet kedua itu juga berhasil dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi ini tadi blok subnet yang pertama itu sudah berhasil karena dia memang benar-benar IP-nya dari blok subnet yang ke satu dan yang kedua pun begitu juga. Nah, di video kali ini saya akan mempelajari cara apa itu router. Nah, pada video kali ini di sini akan belajar mengenai router yaitu untuk menghubungkan antara dua ruangan dengan di sini pertama-tama kita pilih network. Jadi sudah di bagian router, pilih router yang ada di paling kanan. Selanjutnya lalu kita butuh menghubungkan switch 1 dengan router. Nah, begitu juga untuk switch kedua dia harus dihubungkan juga dengan router. Nah, setelah itu di router ini nantinya akan membutuhkan IP address. Nah, dari blok subnet yang pertama ini saya akan mengambil angkanya itu 30. Jadi dari yang ini tadi IP di blok pertama ini saya akan mengambil angka 30 karena kalau 31 tidak bisa. Nah, dan untuk yang switch kedua saya akan menggunakan angka 62. Nah, di sini caranya kita klik bagian router, kita pilih bagian config. Nah, di sini ada fast Ethernet, Ethernet 0/0 ini adalah relasi switch 1 ke router yang pertama tadi. Jadi langsung saja kita klik. Nah, di sini itu ada tanda on, kita harus on kan. Nah, yang tadinya ini berwarna merah, nanti ketika sudah diklik on ini maka akan berubah warna menjadi warna hijau. Nah, sudah berubah menjadi warna hijau. Nah, di sini untuk memasukkan IP-nya seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan menggunakan angka 30 dengan cara 10.10.30. Nah, untuk subnet masknya masih sama. 255.24. Sebentar saya lupa untuk subnet masknya itu berapa? Sebentar. 224. Oke. Nah, saat sini di bagian sudah on, saya akan masukkan ulang yaitu 10.10.10.30. Buktinya 255.255.255.224. Nah, ini adalah cara untuk konfigurasi IP address ke router. Nah, sudah. Selanjutnya di sini pilih untuk yang
0/1 ini adalah yang bagian ini kedua. Yaitu tadi saya bilang akan menggunakan angka 62. Nah, untuk ininya sama 224. Oke, jadinya jangan lupa untuk di-on-kan. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita harus melakukan konfirmasi gateway di masing-masing PC. Nah, untuk gateway-nya sendiri itu diambil dari IP address yang ada di router, sesuaikan dengan switch yang pertama dan yang ketiga. Nah, dengan cara di sini tadi yang switch pertama itu saya memasukkan 10.10.10.30, maka di sini saya akan masukkan untuk gateway-nya. Nah, di sini. Nah, di bagian ini yaitu 10.10.10.30. Begitu juga dengan yang selanjutnya 10.10.10.30. Di sini saya akan lakukan kopas aja karena nilainya sama juga. Oke. Ke PC yang ketiga. Dan PC keempat. Dan terakhir itu PC yang kelima. Nah, selanjutnya pada ruangan yang kedua, pada switch yang kedua ini, kita juga harus memasukkan. Nah, tadi pada router ini, pada router di ruangan kedua, untuk itu saya memasukkan angkanya adalah 62. Salin aja dari sini, tinggal diklik, pilih. Nah, ini. Dan ini yang terakhir untuk ruangan yang kedua. Nah, ini sudah selesai untuk mengkonfigurasikan gateway-nya. Nah, sekarang saya akan langsung melakukan tes komunikasi antar ruangan. Nah, coba menggunakan ini. Misal saya mau dari PC 1 ini ke PC 5. Nah, di video yang saya pelajari sebelumnya katanya jika pertama itu hasilnya failed. Nah, di sini benar hasilnya failed, tapi ketika percobaan kedua itu katanya hasilnya bisa sukses. Coba dari PC 0 ke PC 6. Nah, tetap failed. Nah, tidak apa-apa, saya akan tetap mencoba karena di video tadi sudah dikatakan itu tidak apa-apa jika valid. Nah, nanti bisa kan. Nah, ini sukses. Nah, di video sebelumnya itu saya sudah mempelajari juga bahwasanya biasanya memang ada failed-nya, ada gagalnya, tapi juga bisa nanti akan sukses. Nah, di sini sukses. Nah, yang ini percobaan keempat juga sukses. Yang barusan saya lakukan percobaan, saya akan melakukan lagi. Nah, ini sukses juga percobaan, dan di sini saya akan melakukan percobaan yang terakhir. Nah, ini salah, jadi bisa seperti itu. Saya akan melakukan lagi. Nah, itu sukses. Jadi, setelah praktik yang sudah saya kerjakan ini, saya menjadi lebih mengerti mengenai switch dan router. Jadi, switch sendiri itu adalah yang bisa digunakan untuk menghubungkan banyak komputer dalam satu ruangan saja. Nah, sedangkan router itu bisa menghubungkan semua komputer, mau dari ruangan satu ke ruangan yang lain. Jadi itu perbedaannya. Nah, dari praktikum ini saya sudah memahami apa itu switch dan router. Nah, sekian praktikum saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.